Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Abi Ramadhani dari jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Untirta angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya di Pusat Pengembangan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi Cepu yang berjudul Evaluasi Efisiensi Furnace F1 pada unit kilang Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi Cepu. Yang pertama, tujuan dari dilaksanakannya kerja praktek ini. Jadi selama saya di sana, saya memiliki 4 tujuan. Yang pertama adalah mengetahui proses pengolahan minyak di PPSD Migas Cepu. Yang kedua, mengetahui prinsip kerja furnace pada proses pengolahan minyak. Yang ketiga, mendapatkan nilai efisiensi furnace. Yang keempat, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pada furnace. Sejarah singkat tentang PPSD Migas Cepu. Jadi PPSD Migas Cepu ini didirikan oleh pada zaman kolonial Belanda yang bernama Deutsche Petroleum Maatschappij atau DPM, dan berganti nama dari tahun ke tahun sampai yang terakhir pada saat ini dari 2016 sampai sekarang menyandang nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi. Jadi di PPSDM ini kegiatannya adalah sertifikasi dan juga beberapa pelatihan khususnya pada bidang minyak dan gas bumi. Lokasi PPSDM Migas Cepu ini sendiri berada di Jalan Sorogo 1, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Jadi PPSDM ini berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur yang masuk ke dalam Kabupaten Blora. Dan ini adalah struktur organisasi yang ada di PPSDM Migas Cepu, mulai dari Bapak Insinyur Wahid Hashim MT sebagai Kepala Pusat PPSDM itu sendiri, sampai ke bagian-bagian, ada lagi ke bagian bidang, kepala bidang, dan juga kepala sub-bagian di struktur organisasi PPSDM itu sendiri. Nah, di PPSDM Migas Cepu ini ada beberapa plan yang mana tidak hanya ada kilang, tapi juga ada beberapa plan-plan lain. Ya, diantaranya yang pertama ada unit kilang dan juga laboratorium kilang. Jadi di PPSDM Migas Cepu ini juga mengolah minyak mentah menjadi produk minyak jadi, yang mana itu diproses di CDU atau Crude Distillation Unit ini, yang mana ini juga menjadi tempat saya mengambil data dan melakukan pengamatan pada furnace. Lalu yang kedua adalah laboratorium pengujian hasil produksi, yang mana minyak hasil produksi diuji dalam lab PHP ini. Lalu yang kedua ada unit boiler, yang mana unit boiler ini menghasilkan uap untuk kebutuhan pada unit kilang. Yang ketiga adalah laboratorium dasar. Lalu ada water treatment, yang mana water treatment ini sebagai penyuplai air bersih, yang mana air itu didapatkan dari Sungai Bengawan Solo yang tidak jauh dari PPSDM, diolah menjadi air yang didistribusikan untuk kebutuhan di PPSDM itu sendiri. Lalu ada power plant, yang mana ini menyuplai energi khususnya untuk di kilang. Jadi di kilang ini tidak mengandalkan listrik dari PLN, dia menghasilkan listrik sendiri dari pembangkit listrik tenaga diesel. Lalu yang kelima ada perpustakaan. Lalu saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka dari judul yang saya ambil. Jadi ada beberapa pengantar yang memang menjadi fokus pembelajaran saya. Pertama yaitu tentang perpindahan panas. Jadi perpindahan panas ini merupakan salah satu disiplin ilmu teknik yang mana mempelajari tentang bagaimana menghasilkan panas, menggunakan, mengubah, atau menukar panas tersebut menjadi energi yang lainnya. Jenis-jenis perpindahan panas sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Nah, lanjut ke pengertian dan cara kerja furnace. Jadi furnace atau heater ini adalah peralatan yang digunakan untuk menaikkan temperatur suatu fluida. Jadi jika kita mengenal furnace itu, ada furnace yang di industri baja, yang mana biasanya kalau di industri baja furnace itu digunakan untuk memanaskan besi ya. Nah, di judul saya ini adalah furnace yang digunakan untuk memanaskan minyak mentah untuk diproses menjadi minyak jadi. Nah, jadi dia memanaskan fluida dengan menggunakan panas dari pembakaran bahan bakar, cairan maupun gas yang dinyalakan oleh burnernya atau pembakarnya. Nah, proses pembakaran di furnace ini menggunakan prinsip fire triangle atau segitiga api, yang mana di situ ada bahan bakar, sumber panas, dan juga udara ya. Udara ini disuplai dari luar, yang mana pada furnace ini udara disuplai oleh kompresor.
Nah, lalu akan dihasilkan juga bersamaan dari gas hasil pembakarannya pada terobong asap. Jadi ada gas buangnya juga. Nah, dalam furnace ini terdapat susunan tub atau pipa-pipa yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya fluida tadi. Jadi minyak yang akan dipanaskan ini akan melalui fluida mengalir sekaligus dipanaskan dalam furnace tersebut, ya. Nah, jenis-jenis furnace sendiri ya sebagai referensi, yang pertama ada tipe silinder vertikal. Jadi furnace ini berbentuk vertikal ya, berdiri. Jadi pipanya mayoritas mengarah ke atas. Lalu ada tipe box, ini juga furnace yang digunakan di PPSD Migas Cepu. Jadi dia berbentuk kotak ya, dindingnya lalu tubnya mengelilingi di dalam dinding tersebut. Lalu ada tipe fist breaker charge furnace dan juga ada high pressure box. Jadi ada beberapa jenis-jenis furnace yang ada digunakan di industri perminyakan ya, khususnya untuk memanaskan minyak tadi. Namun yang digunakan pada PPSD Migas Cepu ini adalah yang tipe box ini. Selanjutnya kita mengenal bagian-bagian dari furnace. Yang pertama ada tubes tadi atau pipa-pipa, yang mana perangkat ini menjadi bagian yang berfungsi tadi ya sebagai tempat mengalirnya fluida yang akan dipanaskan. Jadi fluida yang dipanaskan itu tidak diam dalam furnace, dia mengalir. Jadi melekuk-likuk seperti huruf U sampai akhirnya nanti dia keluar dari furnace. Lalu ada burner. Jadi burner ini adalah alat yang digunakan untuk membakar bahan bakar dan campuran udara tadi. Ya, jadi si burner ini yang menghasilkan api yang untuk memanaskan tub-tub tadi yang ada dalam furnace tersebut. Lalu ada stack. Stack ini adalah alat yang berfungsi untuk membuang gas hasil pembakaran ya, atau cerobong ya. Nah, dia ini fungsinya adalah membuang gas yang hasil pembakaran tadi ke udara luar. Lalu ada dinding furnace. Ya, dinding furnace ini ibaratnya seperti body atau tubuh dari furnace itu sendiri, yang mana dinding ini juga terbuat dari lapisan-lapisan yang tebal, yang mana fungsinya adalah untuk sebagai insulasi atau sebagai penghalang supaya panas itu tidak keluar ya. Nah, pada furnace di PPSDM sendiri dia menggunakan lapisan, ada batu batanya, yang mana batu bata tahan panas ya, dan juga dilapisi oleh semen dan juga dilapisi oleh cat juga. Lalu ada yang namanya lubang intip. Jadi lubang intip ini adalah bagian di furnace yang mana fungsinya sebagai untuk mengamati proses yang terjadi di dalam furnace itu. Jadi untuk mengamati nyala api, apakah apinya menyala sempurna atau tidak. Biasanya ada lubang kecil yang digunakan hanya seukuran wajah manusia untuk melihat ke dalam. Lalu ada explosion door. Explosion door ini adalah pintu darurat ibaratnya, yang mana dia akan terbuka otomatis jika misalkan tekanan dalam furnace ini naik, sehingga furnace tidak meledak dan tidak rusak. Nah, sedikit tentang deskripsi ya terjadi pada furnace ini secara lebih detailnya lagi dari yang tadi saya jelaskan. Bahwasannya jadi minyak mentah atau crude oil yang dikirim dari heat exchanger gitu ya, jadi sebelum masuk furnace, minyak tersebut melewati heat exchanger untuk dinaikkan suhunya terlebih dahulu. Jadi penggunaan heat exchanger ini adalah untuk meringankan beban furnace. Jadi furnace bekerja memanaskan minyak, jadi si minyak ini tidak terlalu dingin karena sudah dipanaskan awal oleh heat exchanger. Nah, jadi dari HE baru masuk ke dalam furnace. Nah, minyak yang masuk ke furnace ini bersuhu kurang lebih 120 derajat Celcius ya, karena sudah dipanaskan tadinya oleh HE. Lalu dalam furnace ini dipanaskan di range suhu sekitar 320 sampai maksimal 350 derajat Celcius ya. Nah, ini adalah flowchart dari proses pengolahan minyak pada kilang PPSD Migas Cepu. Di sini saya akan menjelaskan supaya mudah memahami di mana sih proses kerja furnace itu sendiri. Jadi mula-mula minyak mentah atau crude oil, yang mana minyak ini didapat dari kiriman dari Pertamina, dikirim melalui pipa dan akan ditampung pada tangki penampungan yang ada di PPSDM. Nah, setelah masuk tangki penampungan,
minyak dipompa ya, minyak dipompa untuk melakukan proses destilasi tadi ya. Jadi pertama dia dihisap oleh pompa, lalu dia masuk ke dalam heat exchanger. Jadi dia melewati heat exchanger dulu untuk pemanasan awal tadi, lalu baru dia masuk ke dalam furnace. Jadi yang kuning ini adalah furnace-nya. Nah, di furnace dia dipanaskan. Nah, setelah itu dia masuk ke dalam bagian yang disebut dengan evaporator ya. Jadi di evaporator ini minyak dipisahkan berdasarkan fasanya ya. Jadi setelah keluar furnace ini, minyak mentah yang tadinya cair itu menjadi ada 3 fasa, yaitu cair, uap, dan juga gas ya. Nah, hasil pemanasan minyak yang berbentuk cair dia akan langsung ada di bawah ya, di paling bawah karena dari beratnya itu sendiri ya. Dia akan masuk ke dalam cooling tower atau pendingin ya. Jadi dia minyak yang panas tadi itu didinginkan, lalu dia masuk ke dalam HE. Nah, jadi pemanasan awal dari crude oil tadi itu panasnya dihasilkan dari minyak hasil pembakaran di furnace ya. Jadi si HE ini tidak menggunakan sumber panas yang dibuat, tapi dia menggunakan sumber panas yang dihasilkan dari minyak yang telah dipanaskan di furnace tadi. Nah, jadi perpindahan panasnya ada di HE ini. Jadi HE tidak menggunakan daya dari luar lagi untuk menghasilkan panasnya. Jadi pertukarannya ada di HE ini. Nah, minyak yang dihasilkan dalam bentuk cairan ini memang sudah jelas dia disebut dengan hasil produk bernama residu. Jadi setelah masuk ke HE, dia langsung masuk ke penampungan dalam bentuk residu. Nah, residu ini adalah bahan bakar dari si furnace itu sendiri. Nah, lalu yang dalam bentuk uap dan gas ya, dia tetap masuk ke dalam pendingin ya. Kembali lagi dia bekerja berdasarkan dari si fasa minyak tersebut ya. Jadi yang bentuknya gas ya, bentuknya gas atau biasanya disebut dengan LPG ya, liquid petroleum gas, dia akan langsung masuk ke penyimpanan ya. Dan biasanya digunakan juga untuk pembakaran di furnace juga gitu. Jadi furnace terkadang menggunakan bahan bakar gas, namun karena tidak selalu menghasilkan gas, maka dia tidak dijadikan suatu produk. Nah, yang berbentuk gas tadi uap tadi didinginkan hingga berbentuk cair ya. Hingga berbentuk cair, ada yang melewati dia juga melewati HE juga, tetap didinginkan di HE. Jadi setelah masuk pendinginan di cooling tower dia tetap melewati HE. Lalu setelah dari HE dia masuk ke dalam bagian-bagian yang berwarna ungu ini ya. Jadi bagian warna ungu ini adalah separator. Jadi separator ini adalah bagian dari proses destilasi yang berfungsi untuk memisahkan minyak dari kandungan airnya. Jadi minyak mentah yang masuk itu tidak murni isinya minyak semua, ada pengotornya yaitu berupa salah satunya air. Nah, dia ditampung dulu di separator ini supaya terjadi pemisahan antara minyak murni dengan air. Jadi air nanti akan terendap di bawah dan dibuang, lalu minyak yang pada bagian atas baru didistribusikan ke dalam tangki-tangki penyimpanan. Jadi seperti ini kurang lebih gambaran besarnya dari proses destilasi minyak mentah yang ada di PPSD Mega Sepu. Lalu di sini ada metodologi yang saya gunakan terutama dalam pengambilan data. Jadi yang pertama ada data lapangan, yang kedua control room, 3 laboratorium kilang, dan terakhir buku literatur. Jadi di sini saya menggunakan 2 metode pengambilan data, itu data lapangan dan control room. Jadi control room ini adalah tempat di mana operator mengontrol kerja dari furnace tersebut. Jadi furnace tersebut bisa dikontrol melalui control room. Nah, seperti data suhu masuk, suhu keluar, kapasitas minyak yang diproses itu ada di control room. Namun juga di lapangan pun tetap ada alat ukurnya juga. Jadi saya mengambil 2 data, saya bandingkan antara data lapangan dan data control room. Lalu juga saya ada data yang saya ambil dari laboratorium untuk mengetahui densitas di laboratorium PHP tadi. Lalu ada juga beberapa buku ya untuk mencari rumus dan juga tabel-tabel dalam perhitungan. Nah, lalu kita lanjut ke bab perhitungan. Jadi ini spesifikasi furnace yang digunakan di PPSD Migas Cepu. Ya, di sini dia tipe box yang mana dia memproses crude oil yang mana kapasitas maksimumnya adalah 200 meter kubik per hari. Di sini ada dimensi dari furnace tersebut dan bahan bakarnya dia adalah residu tadi ya, residu. Dan tahun pembuatannya yang pertama adalah tahun 1913 yang mana sudah melalui banyak renovasi. Karena memang furnace ini dibuat dari zaman kolonial Belanda.
Nah, ini data yang saya ambil, yang saya bandingkan dari control room dan juga saya ada ambil dari lapangan juga. Jadi saya pengambilan data sebanyak 5 kali dari setiap hari. Jadi saya mengambil data selama 5 hari. Saya rata-ratakan antara saya ambil data dari lapangan dan juga dari control room ya. Lalu saya ambil data rata-ratanya dari kelima data tadi. Jadi saya hanya melakukan perhitungan satu kali dari 5 data ini, saya ambil rata-ratanya, lalu saya lakukan baru saya lakukan data tersebut untuk perhitungan. Jadi mulai dari crude oil atau minyak mentah, dari suhu masuknya berapa, lalu fuel oil atau bahan bakarnya berapa yang digunakan dalam sehari, lalu juga udara pembakaran, jadi suplai udaranya berapa suhunya, dan data-data pendukung lainnya seperti suhu dinding, suhu staf, dan juga suhu lingkungan. Oke. Nah, dalam perhitungan furnace ini saya menghitung disebut dengan thermal balance atau balance panas. Jadi jadi saya menghitung panas yang masuk ke furnace dan juga panas yang keluar atau diterima furnace. Nah, jadi yang pertama adalah panas masuk furnace terlebih dahulu. Yang pertama ada panas laten dari bahan bakar itu sendiri ya, selama proses pembakaran. Ya, didapat dari hasil perhitungan ini menggunakan beberapa referensi dari buku dan juga tabel. Didapat nilainya adalah 5.055.593,75 BTU per jam. Ini nilai panasnya. Lalu ada juga panas sensibel dari bahan bakar itu juga, didapat 15.536,18 BTU per jam. Lalu jadi ini masih panas masuk ya. Lalu panas masuk yang ketiga ada panas atomizing atau panas dari steam, didapat juga sebesar 132.337,91 BTU per jam. Lalu juga ada dari panas udara pembakar ya. Jadi dari komposisi bahan bakar dan juga dari komposisi udara. Jadi udara itu memang disuplai, memang sudah dipanaskan terlebih dahulu supaya proses pembakarannya sempurna. Didapat juga 33.781,36 BTU per jam. Nah, setelah tadi ada panas-panas yang masuk, lalu ada juga panas-panas yang keluar dari furnace atau panas-panas yang diterima ibaratnya. Nah, yang pertama adalah panas yang diserap oleh minyak mentah ya saat proses pemanasan tadi. Jadi pada panas crude oil masuk ya, dia diterima sebesar panasnya yaitu di QI ini ya, 1.363.559,6 BTU per jam. Lalu ada panas crude oil yang keluarnya. Nah, yang keluar ini tadi ya, dia ada liquid dan juga ada uap dan juga ada gas ya. Nah, karena terbagi menjadi menjadi beberapa fase tadi, maka didapat hasil panas yang diserap oleh crude oil ini totalnya adalah 3.811.137,2 BTU per jam. Lalu panas yang keluar juga salah satunya adalah panas yang terbuang dari flue gas atau gas buang yang keluar lewat stak. Ini juga panas yang diterima atau panas yang keluar didapat ya, hasilnya adalah sebesar 723.623,01 BTU per jam. Lalu juga ada panas yang terbuang lewat dinding ya. Jadi sebenarnya panas yang dihasilkan dari furnace atau dari pembakaran pada burner itu tidak semuanya diserap oleh minyak ya. Jadi ada panas-panas yang memang terbuang atau terhisap oleh benda-benda lain ada di furnace tadi seperti lewat stak tadi ya, dan juga salah satunya lewat dinding ini ya. Jadi terjadi proses perpindahan panas secara konveksi dan radiasi. Didapat nilainya adalah 345.778,59 BTU per jam. Nah, jadi kurang lebih seperti ini hasil data yang didapat antara panas yang masuk dan juga panas yang keluar ya. Di mana tadi sumber panas masuk berasal dari panas laten fuel oil, panas sensible fuel oil, panas atomizing, dan panas udara pembakar. Lalu panas keluar itu didapat dari panas yang diserap crude oil, lalu panas yang hilang dari gas buang, lalu ada panas yang hilang dari dinding.
Dan di sini ada panas yang tak terhitung. Jadi panas yang tak terhitung ini berprinsip pada hukum kekalahan energi. Jadi hukum kekalahan energi itu energi tidak bisa kita musnahkan, namun kita bisa alihkan yang menjadi energi yang lain. Nah, jadi secara teori panas yang masuk ini jumlahnya haruslah sama dengan panas yang keluar ya. Maka total di sini itu harus sama. Nah, maka ada panas yang tak terhitung dari panas keluar ini, dan ini menjadi bagian analisis saya kemana sih panas yang tak terhitung ini. Oke, lalu terakhir kita menghitung efisiensinya. Jadi efisiensi yang pertama itu ada menggunakan metode heat loss. Jadi panas masuk dikurangi panas yang hilang ya, dan dibagi panas yang masuk didapat 72,70 derajat. Dan yang kedua dengan metode absorbed ya, atau panas yang diserap crude oil. Jadi berapa panas yang masuk ya, dan berapa panas yang diserap dari crude oil itu dibandingkan, dan dia dapat hasilnya 72,77% efisiensinya. Nah, kesimpulan dari perhitungan efisiensi dari furnace ini, pengamatan selama di furnace. Jadi panas yang dihasilkan dari furnace ini itu tidak sepenuhnya diterima oleh minyak mentah atau crude oil yang masuk tadi ya. Jadi beberapa panas-panas yang hilang seperti lewat dinding, juga ada lewat stack ya. Jadi itu adalah panas-panas yang memang tidak terpakai oleh si crude oil tadi. Nah, dari hasil pengamatan saya di lapangan ya, melihat kondisi furnace-nya, ada beberapa analisis saya yang mengenai kemana sih panas yang hilang yang lainnya, yang tadi istilahnya panas tidak terhitung. Nah, yang saya amati adalah di situ ada kebocoran panas yang terjadi pada yang pertama ada lubang burner, lalu lubang intip ya tadi, dan kebocoran dinding. Ya, kurang lebih ini gambarannya. Jadi pada bagian-bagian ini yang pertama nih ada bagian burner ini. Nah, di sini ada panas yang lolos ya, panas yang hilang ke sini, yang mana memang tidak bisa terhitung karena bagian ini sulit untuk dilakukan perhitungan. Lalu juga ada lubang intip, yang mana lubang intip ini dia tidak terlindung oleh dinding, dia hanya dilindungi oleh sebuah penutup, yang mana dia pun sering dibuka ya, atau kondisional, suka dibuka oleh operator untuk mengintip api ada di dalam. Lalu juga ada beberapa dinding-dinding yang terjadi keretakan, yang memang walaupun tidak sampai berlubang, namun tetap di bagian-bagian ini panas terbuang sia-sia seperti itu. Dan yang terakhir adalah dengan nilai efisiensi ini adalah menjadi parameter ya tentang efektivitas dari proses produksi. Jadi dengan didapatkan nilai efisiensi, kita juga bisa melihat apakah furnace yang kita gunakan atau yang digunakan ini masih menguntungkan atau justru merugikan ya. Menurut buku referensi dari buku Kern tentang heat transfer, nah furnace ini masih layak digunakan. Dan jika melihat ke riwayat dari furnace yang ada di PPSDM itu sendiri, yang mana furnace ini melakukan overhaul atau perawatan selama 2 tahun sekali. Yang mana saat saya melakukan pengamatan itu adalah tahun pertama dari efisiensi dari furnace tersebut melakukan overhaul. Yang mana pada saat overhaul itu didapatkan nilai efisiensinya sebesar 75%. Jadi memang efisiensinya menurun karena secara normal pun setiap alat ya semakin lama tentu efisiensinya akan menurun karena dari faktor penggunaan setiap hari itu tadi. Nah, ini ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk proses perhitungannya, seperti dari buku Kern, lalu dari buku Nelson ya sebagai referensi, yaitu berjudul Petroleum Refinery Engineering, dan juga ada beberapa buku-buku maupun jurnal-jurnal yang saya gunakan untuk proses perhitungannya. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih dari saya. Itu tadi presentasi hasil dari proses kerja praktek saya di PPSDM Migas Cepu. Semoga apa yang saya jelaskan atau apa yang saya lakukan tadi bisa bermanfaat buat yang mendengarkan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.